Tes, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah bisa terdengar teman-teman. Alhamdulillah udah ada beberapa yang join ini ya. Izin minta tolong dikonfirmasi kalau suaranya sudah terdengar. Cek cek. Alhamdulillah jelas ya. Baik, langsung kita buka saja tanpa tunggu lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sore yang berbahagia ini teman-teman semua dari tempat teman-teman semua, mungkin ada yang masih di jalan, ada yang mungkin sudah di rumah atau masih dalam safarnya, kemudian sedang bersinggah gitu ya. Kita semua dipertemukan kembali di Insyaallah live Ta'aruf Indonesia yang kita semua ingin belajar, sama-sama belajar di sini. Pada intinya ingin menjadi lebih baik lagi dengan mengupgrade diri, khususnya dalam pengetahuan seputar ilmu pranikah gitu. Nah, teman-teman sehat semua di akhir bulan ya. Ini akhir bulan itu ada yang baru terima gaji, ada yang belum terima gaji ya. Menarik ya jadi keadaannya ya. Kamu yang mana nih? Nah, kemudian ini dari mana saja? Tadi ada dari Pontianak, Masya Allah, Pontianak cerah atau hujan nih? Di Semarang agak mendung gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol seputar bahasan yang cukup sangat menarik ya. Saya juga agak tegang karena saya termasuk jadi objek obrolannya mungkin ya, bisa dibilangin gitu ya. Jadi kita akan ngobrol seputar insecure lelaki. Masya Allah, dari Banten, Jakarta, mendung, curah hujan ringan. Iya masih panas gitu, tapi ada hujannya juga. Bandung, Probolinggo, Masya Allah. Yang dari timur nih, Jawa Timur ada nggak? Kita akan membahas seputar insecure ya, rasa takut dari laki-laki ya. Tentunya menjadi menarik karena hampir semua laki-laki itu mengalami hal ini. Tentunya bukan hal yang aneh juga ya, karena memang laki-laki ini nantinya dia harus berperan sebagai kawam ataupun pemimpin, di mana pemimpin itu pastinya memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar gitu. Apalagi memang fokusnya laki-laki itu sendiri, kewajibannya memang bertumpu dan paling mencolok ya terkait dengan nafkah gitu. Nah, tentunya ini menjadi hal yang cukup menantang gitu, dimana seorang laki-laki yang akhirnya memilih untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami maupun seorang ayah itu dalam hidupnya. Maka tentunya memang ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu ya. Setelah kami coba melakukan beberapa pengumpulan data gitu ya, tanya, wawancara, kemudian voting dan lain-lain gitu. Itu kalau perempuan itu beragam masalah ketakutannya. Ada kalau perempuan nih ya, ada yang dia itu insecure-nya dengan diri sendiri, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi pasangannya, khususnya mertuanya gitu. Takut nggak bisa diterima sama keluarga cowoknya gitu. Ada yang takutnya suaminya itu emosional, main tangan, selingkuh gitu. Masih banyak lagi gitu, baru nanti ekonomi gitu. Jadi perempuan itu lebih banyak gitu opsinya. Tapi kalau lelaki ditanya gitu ya,
Hampir semuanya itu menjawab tentang ekonomi ya. Ada yang nggak sepakat? Silakan ya ditulis ya. Atau sepakat semua nih, yang ikhwan nih, masalahnya ekonomi. Wah, tuh 100 emotnya. Kalau makin banyak yang jawabnya itu sama ya, ikhwan menjawabnya itu semua ekonomi bang, ekonomi bang, ekonomi bang. Berarti sebenarnya kita menemukan pola yang itu sama. Berarti bisa dibilang ini ternyata bukan masalah loh gitu. Tapi memang begitu adanya gitu. Jadi semua orang ternyata mengalami itu dari tingkatan ekonomi yang beragam ya. Eh, yang gajinya mungkin masih di bawah UMR ya ketar-ketir, ada yang gajinya di atas UMR 2 kali 3 kali pun dia pasti juga punya zona ketakutannya sendiri gitu. Jadi memang semua ini tuh mempunyai ketakutan masing-masing. Nah, kita adanya hadir di sini ya, baik Ikhwan maupun Akhwat ya, 100% ekonomi kan. Baik Ikhwan maupun Akhwat ini akan sangat membantu ya, karena untuk Akhwat ya perlu tahu ini. Nanti ketika laki-laki itu hadir gitu, harapannya akhwat ini mempunyai andil untuk bisa menguatkan hati si ikhwan gitu, ketika si ikhwan ini memang merasa dirinya itu belum layak gitu. Nah, bagaimana akhwat ini berperan gitu, makanya penting juga nih buat tahu rasa takutnya ikhwan. Atau nanti akhwat bisa langsung konfirmasi nih bahwa ternyata yang jadi premis ketakutan itu sejatinya nggak jadi masalah kok buat saya gitu, buat akhwat gitu. Nah, jadi laki-laki juga bisa cross check nih faktanya gimana sih gitu. Apakah memang ekonomi itu menjadi core-nya, ataukah sebenarnya ekonomi itu hanya masalah turunan? Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini udah join Kang Soki, kita langsung. Ya, kalau yang mau tanya silakan ya di question box diisi di question box, silakan untuk bisa ngalis pertanyaannya dulu, sekalian kita menunggu. Dan ini dia, kita persilakan Kang Coki. Assalamualaikum Kang Coki. Waalaikumsalam. Aku baru lihat rambut sebentar. Laki-laki insecure kalau kurang rapi. Saya juga lah. Kurang akur. Udah nikah juga kita insecure ya gitu. Ya. Aduh. Masya Allah. Assalamualaikum. Zak, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali sore ini bertemu Kang Coki kembali ya di obrolan lelaki kan nih. Kemarin itu ciwi-ciwi yang ngobrol Kang. Kemarin apa tuh? Kapan tuh? Yang mana tuh? Minggu lalu tuh Mbak Kisa nih sama. Oh iya benar ya tuh ya, aku lihat tuh. Sama user toy. Nah, kali ini kita akan cowok nih. Walaupun tetap aja akhwatnya yang banyak ya. Pasti sih ya gitu ya. Jadi menarik ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Kang Coki. Gimana? Kang Coki boleh nih kenalan dulu nih, karena mungkin ada baru teman-teman ya yang baru join, biar kenal dulu. Silakan Kang Coki. Baik, teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Coki Isroki, biasa dipanggil Kang Coki. Saya founder dari Productive Marriage, salah satu platform juga untuk belajar kelas pranikah ya, yang bertujuan untuk menciptakan pasangan-pasangan yang siap untuk menikah produktif dan bahagia. Oke, saya juga seorang life coach di Productive School juga, jadi bantu konsultasi teman-teman semua mungkin yang punya masalah dalam urusan life planning, dan juga biasanya life planning nyerempet-nyerempetnya ke masalah marriage planning ya, karena itu yang berkaitan ya. Jadi juga seorang productivity influencer ya gitu. Pokoknya kita concernnya di bidang self development untuk bantu orang-orang produktif. Itu kenapa salah satu gerakan atau program yang kita bikin juga namanya Productive Marriage ya gitu. Nah, host kita ini yang tadi katanya mirip Sintayong. Bener nggak? Tadi ada komentar di Instagram kan, kayak mirip siapa ya gitu. Salah satu alumni kelas kita juga ya gitu. Ya. Alhamdulillah. Begitu kurang lebih. Salam kenal bagi rekan-rekan TOI yang baru bergabung juga. Baik. Alhamdulillah itu tadi ya perkenalannya, karena menarik banget ya di Kang Coki ini. Ternyata pernikahan itu bukan hanya nikah terus udah gitu, tapi ternyata nikah itu setelah ditelusuri ya,
menjadi penting karena dalam pernikahan itu sendiri kita harus produktif, yang artinya ada sesuatu yang memang benar-benar direncanakan, diimplementasikan, kemudian dievaluasi gitu ya. Dan yang paling menarik itu yang sangat menginspirasi saya adalah pas materi kelas pranikah waktu itu ya, dikasih tahu bahwa Kang Coki ini juga ada namanya evaluasi keluarga setiap bulannya. Nah, itu menarik banget itu. Iya ya bener ya gitu. Dengan gitu kan kita jadi nggak lupa gitu bahwa ada goals yang ingin dicapai, kemudian harus sama-sama diukur nih keberhasilannya seberapa gitu. Kang tadi menarik Kang, dalam perkenalan Kang Coki tadi disebutkan bahwa ternyata dunia hidup yang produktif, apalagi tadi mungkin ada hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan profesional gitu ya. Ternyata kok sedikit banyak bersangkutan dengan kehidupan pernikahan gitu. Berarti sebenarnya porsi dalam kehidupan pernikahan itu juga cukup berpengaruh sekali ya dalam kehidupan individu gitu. Khususnya dalam kehidupan profesional tadi. Wah, tentu itu sangat berpengaruh ya. Jadi mungkin ini buat laki-laki yang nonton, juga buat perempuan yang nonton, ini saya angkat satu kasus ya, yang real. Beberapa waktu lalu ada seorang perempuan curhat ke saya, topiknya itu bicara tentang life planning. Jadi datang curhat, oh aku sedih banget Kang, gimana ya, aku ingin merencanakan hidupku ke depan, karirku, aku udah gak tahu apa yang harus kulakukan dengan hidupku ke depan, kayak gitu. Saya gali, apa yang jadi problem? Ya saya tuh punya impian karir, tapi ternyata mertua saya begini, ke saya begini, lalu begini. Jadi, oh ternyata problemnya dari mertua dan orang tua. Terus saya bilang, mbaknya udah nikah belum? Mbaknya udah nikah, kan ada mertua ya. bukan itu pertanyaannya ya. Aneh dong nanti mertua tapi nggak ada, udah nikah ya. Terus saya tanya, Mbak, terus apa tanggapan suami terhadap rencana hidup Mbak ini gitu? Kebayang nggak, topiknya ini kita bicara career planning ya. Ini masuknya career planning, tapi bagi saya itu penting. Saya nanya apa pendapat suaminya gitu. Dia bilang, waktu saya punya masalah sama mertua, suami saya bilang begini, ya itu kan kamu sama ibuku, jadi kamu yang beresin dong gitu. Terus suaminya nggak ngeberesin. Dia bilang, ya saya juga kan ada kerjaan, saya juga. Nah, kebayang nggak maksud saya tuh? Ini topiknya, saya nggak buka konsultasi rumah tangga loh. Ini saya lagi buka sesi career planning. Tapi problemnya apa? Jelas, pemahaman peran suami juga penting. Karena suaminya nggak terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga perempuannya stres. Sampai dia akhirnya ke psikolog dan lain-lain. Nah, maka dari itu, dan ini kasus ini banyak teman-teman, gak cuma 1-2 yang saya hadapi lah kurang lebih. Makanya saya bilang ke istri saya juga bahwa ya memang kalau bicara tentang kasus-kasus kayak begini, maksudnya yang namanya produktivitas kita secara personal itu sangat berkaitan loh dengan bagaimana kita menjalani peran rumah tangga gitu, bagaimana kita menjalani rumah tangga. Jadi kalau ingin bahagia dalam karir profesional, rumah tangganya juga harus benar gitu. Karena kita nggak bisa membedakan gitu loh. Ya ini kehidupan karir, ini kehidupan rumah tangga gitu. Nah termasuk kalau kita sebagai muslim ya, nanti bicara menggapai ridho Allah lah gitu. Nah itu nggak bisa dibeda-bedain tuh. Ini urusan saya di rumah tangga, beda gitu sama urusan saya dakwah nanti. Nggak bisa, itu harus sinkron gitu. Nah jadi itulah kenapa akhirnya ketika saya dulu bikin Productive School ya, lalu ada topik tentang pernikahan, orang-orang pada bertanya, kenapa Kang di kelas Productive School yang notabene adalah self development kan, kenapa bahas pernikahan? Karena pernikahan sangat berpengaruh, saya bilang gitu. Ternyata, dan itu bukan setelah nikah. Tapi persiapan pernikahnya penting karena nanti akan berkaitan dengan milih pasangan, akan berkaitan dengan pemahaman komunikasi, akan berkaitan dengan visi misi pribadi. Oh itu banyak. Jadi ternyata ini satu kesatuan, harusnya jadi satu paket kelas career planning dengan kelas pranikah itu gitu. Karena ternyata itu berkaitan banget begitu. Jadi di sana ya mungkin belum banyak orang tahu sih. Itu ya Kang Zaki ya. Oke, baik. Berarti tadi memang pengaruhnya cukup besar karena memang ternyata ya ketika kita menikah itu ada ikatan hubungan keluarga ya. Intinya kita akan mempunyai peran yang tadinya juga akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Nggak bisa urusan istri itu terus bilang ya itu urusan kamu gitu kan. Karena kita memang udah memutuskan untuk menjadi satu badan gitu, ibarat kepala dua tapi satu rangka gitu kan ya. Betul banget. Jadi ya itu sih gitu. Saya cerita intermezzo sedikit ya. Ini
sedikit aja waktu istri saya tuh kan eh, di-push ya gitu ya sama orang tua saya dan juga orang tua istri saya juga untuk kerja, ayo sayang banget kan gelarnya dan lain-lain. Nah, istri saya tuh datang ke saya, pendapat saya tuh apa pertama. Terus, nah pertanyaan berikutnya yang menarik, kalau dalam konsep rumah tangganya Aba tuh panggilan istri saya ke saya. Kalau dalam konsep rumah tangga Aba, saya itu perannya seperti apa sih gitu. Jadi pertanyaan istri itu. Saya cerita, akhirnya, oke, fix berarti aku akan seperti ini. Jadi nggak ngikut sama requestan orang tua dan mertua gitu. Cuma nanti Kak Coki jadi benteng ya kalau harus nanggepin siap aman gitu. Kan kitanya nggak orang tua aku misal kenapa istri nggak kerja gitu. Saya bilang ya karena saya rencana keluarga saya nggak gitu, nggak kerja. Orang tua saya kan aduh anak nih nggak bisa diomongin gitu. Tapi ya anak sendiri gitu loh. Terus kalau mertua nanya kenapa ini nggak kerja? Ya Bu, karena rencana ini memang gini-gini untuk kerjanya di sini aktivitasnya di rumah gitu. Nggak enak ke menantu mungkin ya, jadi ya udahlah. Yang penting mah percaya gitu. Nah, jadi seberapa penting ternyata memahami konsep ilmu-ilmu pernikahan berpengaruh pada karir dan efeknya akan lebih jauh nanti. Karir itu kan berkaitan dengan apa namanya itu ya, mindfulness ya. Kalau kita jauh ke masalah psikologi ya, ketenangan jiwa gitu kan. Kan gak nyaman ya kita menjalankan sesuatu yang kita nggak suka gitu. Gitu kayak saya mau berkarir tapi kok di rumah. Saya mau di rumah tapi kok disuruh berkarir gitu. Nah, itu kenapa penting memahami ilmu pranikah karena memang kalau udah nikah, wah itu akan jadi salah satu ilmu yang dibutuhkan sih gitu ya. Komunikasi, perencanaan dan lain-lain. Gitu. Baik, memang betul ya daripada apa namanya kalau udah terjadi kan lebih kompleks ya karena hubungannya Iya. sudah lebih rumit tuh ya. Jadi makanya Kang Coki ngambil langkah preventif untuk lebih porsinya ke kelas pranikah itu sampai dipisah eksklusif gitu ya. Pembahasannya Ya, memang nikah gitu, mengingat tadi pengaruhnya sangat besar ya. betul Nah, betul. terus ngelihat tadi peran ikhwan ya, di Oke. mana dia punya independensi itu di dalam keluarga tadi walaupun Nah, ada apa namanya tetap aja ada namanya hidup kan pasti ada singgungan, ada konflik kepentingan juga. Tadi selaku orang tua masih niatnya juga baik gitu kan bahwa anaknya pengen betul. kerja gitu, tapi ternyata alhamdulillahnya istri tadi paham ya Kang ya, tetap tanyanya ke suami gitu dan Iya, suaminya menyarankan hal yang berbeda gitu. Maka kan ini jadi tanggung jawab yang enggak simpel juga karena di situ ada keputusan yang berpengaruh ke kehidupan orang lain gitu kan. Nah, Panjang lagi itu Zak. laki-laki Panjang, oh karir kan panjang ya, nggak 2 hari 3 hari iya, gitu. iya. Eh, Nah, laki-laki itu kan kadang kalau pas mungkin ini saya sekaligus konfirmasi ya Kang ya dari curhat nih, kasus Kang curhatin. Cokinda Oh, bukan, bukan. saya kira mau cerita keinsecurean host Maksudnya, kita, Zaki. nah Gimana saya udah gimana bilang Zak? kan ini salah satu jadi objek juga saya di sini Iya jadinya. memang. Aduh, Jadi kan ya Allah. dalam Gimana gimana? mungkin dalam berjalanannya Kang Coki ini nerima konsultasi gitu ya. Hmm. Ini sebenarnya itu Ikhwan itu kalau saya lihat ya dari beberapa media sosial artikel yang saya baca gitu, katanya itu Ikhwan itu kalau punya masalah itu suka lebih ke menyendiri ya kan gitu, nggak mau Hmm. ngobrol gitu. Atau sebenarnya enggak gitu. Terus efeknya gimana tuh kalau misalnya ya udah jomblo pusing malah menyendiri insecure ditahan sendiri gitu itu akhirnya ke mental gimana tuh Kang kalau kalau nanti hubungannya sama produktivitas itu sendiri gitu. Oke. Jadi ini yang menarik ya, dan memang realitanya begitu. Kalau bicara kita sebagai laki-laki ya gitu ya, laki-laki sama perempuan punya tabiat beda lah. Allah juga menciptakan kita punya tabiat yang berbeda, salah satunya dalam menghadapi masalah. Eh, Perempuan itu tipe pencemas. Apa-apa tuh cemas gitu secara umum ya gitu ya. Ada masalah, cemas gitu, khawatir. Sehingga kalau orang khawatir apa yang dilakukan? Preventif, bener, belajar, yuk gitu. Berapa banyak kelas parenting diikuti oleh orang-orang yang belum punya anak atau bahkan belum menikah gitu. Kenapa? Karena bagi mereka ini penting. Duh nanti kalau saya punya anak ya nanti gimana gitu. Udah dibayangin. Udah hatam itu sekolah tentang membangun kurikulum homeschooling. Nikah belum tapi tapi udah hatam misalnya. Nggak masalah karena memang basicnya perempuan seperti itu. Nah kalau laki-laki agak beda. Laki-laki itu gini.
ada masalahnya dulu loh, ayo kita beresin gitu. Biasanya gitu. Ya, ya kita nanti nikah gimana? Santai aja tuh, relax gitu kan, kalem. Nah, laki-laki cenderung lebih tenang, ya gitu. Bukan, mana yang lebih baik? Ya ini dua tipe aja gitu ya. Laki-laki tidak memikirkan itu dari jauh-jauh hari, ya. Tapi tabiatnya secara umum laki-laki, kalau udah ada masalahnya dia akan, oke, saya beresin itu sampai beres, gitu. Kalau kalau perempuan mungkin lebih ke panik dulu ketika menghadap masalahnya ada di hadapan dia gitu. Kalau laki-laki, oke yuk beresin mah. Nggak banyak ini nggak banyak ngomong memang basicnya beresin set set set, set gitu. Nah itu tabiat dalam menghadapi masalah. Itu juga jadi salah satu alasan ya kenapa akhirnya kelas-kelas pranikah lebih banyak diikuti perempuan. Nah tapi ada laki-laki yang juga memang visioner. Dia memahami bahwa apa yang akan dihadapi itu berat banget. Sehingga dia sadar ini bukan tipe masalah yang harus saya nanti pas ada di depan baru deh saya pelajari, itu nggak gitu. Nah, orang-orang yang akhirnya sadar, belajarlah dari jauh-jauh hari gitu. Salah satunya apa? Bicara tentang ilmu pranikah gitu. Karena pada dasarnya ya bagi laki-laki kelas-kelas seperti itu ya, ya aduh kecewa-kecewaan banget nih gitu. Padahal mah penting, apalagi kita belajar tentang suami kan. Makanya beberapa teman-teman influencer yang concern ke pranikah tuh bikin tuh kelas-kelas khusus laki-laki. Cukup bagus sih, gitu obrolan laki-laki ya. Kemarin ada apa Kang Ulum bikin juga tuh menarik. Itu laki-laki banget tuh obrolannya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu bicara tabiat menghadapi masalah ya. Nah, ada juga tabiat dalam akhirnya ketika akhirnya ada masalah itu kan. Ketika ada masalah, benar tadi, laki-laki itu lebih concernnya harus beres. Beresnya, solusinya gitu. Jadi nggak yang banyak ngobrol, banyak cerita ke orang. Dan laki-laki, basicnya, kalau ngomong masalah itu, terutama ke pasangan nanti ya, pasti pas sudah beres. Bun, aku tadi di kantor ya, wah ada masalah. Tapi cuman udah aku coba cari solusi, wah udah ketemu. Selesai itu masalah. Jadi laki-laki datang, itu masalahnya udah beres. Nah kayak gitu polanya. Nah kalau belum beres, dia malas cerita gitu. Kenapa? Nah ini juga saya waktu itu menggali kenapa ya, apa alasannya. Mungkin salah satunya memang, nggak tahu ini juga mungkin bisa jadi bahan renungan kita semua ya. Satu, kita diajarkan laki-laki itu punya harga diri ya. Untuk tidak terlihat punya masalah. Untuk tidak terlihat terpuruk gitu. Shock gitu ya pokoknya. Shock gitu. Laki kok curhat, shock. Laki kok lemes, shock gitu kan. Gak tau, coba Zak, ngalamin nggak? Masa kita kayak gini, kita diajari kan, laki-laki nggak boleh cengeng gitu. Laki-laki nggak boleh, ya kan gitu ya kayak. Nah, tidak boleh itu nampak jadi lemah. nggak boleh nampak lemah gitu. Jadi kayak kita punya harga diri gitu loh. Dan itu nggak tahu ya gitu ya. Kita nggak diajarin secara dihafalkan enggak, tapi itu tertanam aja di diri kita. Sehingga, nah saya juga ini silakan ya kalau ada teman-teman yang mau meneliti lebih lanjut. Iya, apakah memang karena didikan kita secara umum seperti itu, atau memang kita memang punya tabiatnya seperti itu. Tapi memang basicnya laki-laki itu tidak mau datang masalah curhat sedih itu jarang gitu, jarang, harus udah beres dulu gitu. Jadi makanya kalau ada masalah diem tuh mikir solusi gitu. Kalau laki-laki udah nangis di satu masalah, dia nangis, itu udah berat banget gitu. Jadi apakah saya pernah menangis sebelum menikah? Pernah, tapi bisa dihitung jari gitu. Itu udah berat banget masalahnya. Setelah nikah malah jadi sering nangis. Nah, itu biasanya lebih berat. Nah, kira tadi mau jawabnya itu bang. Terakhir gua nangis waktu gua bayi gitu bang. Wah, enggak. Nangis itu ekspresi emosi, itu nggak boleh ditahan, serius. Dan saya habis nikah ya, Zak ya, malah sering nangis justru. Alasannya bukan karena pernikahan berat ya, ini tolong jangan di-cut teman-teman TOI, nanti kalau nggak cut highlight, ini jangan di-highlight yang ininya ya. Tapi karena gini, karena kita menyiapkan pernikahan dengan benar, saya nggak ngeklaim, tapi maksud saya gini, saya merasa saya sudah melewati fase itu dengan seharusnya. Sehingga saya merasakan, oh ternyata jadi orang tua saya tuh berat ya. Jadi orang tua tuh berat banget, jadi pasangan tuh berat banget. Sehingga sekarang mudah banget tersentuh oleh hal-hal yang
ih ini kalau dulu single nggak nangis, sekarang kok nangis gitu. Kalau orang drakor ya, drakor nih, nonton Reply 1988, Zaki nonton nggak? Oh nggak nonton tuh ya, yang tentang family. Oh nangis itu tiap episode saya, karena inget orang tua gitu. Karena habis nikah kita jadi merasa, oh iya benar orang tua. Nah jadi kayak gitulah kesedihannya. Itu harus disalurkan. Nah tadi kan pertanyaannya adalah, Kang, kalau menghadapi masalah kalian diem-diem? Iya, karena memang kayak tadi ya tabiatnya begitu. Tapi nanti kalau detailnya banget itu perlu digali lagi kalau sama pasangan, karena ada orang yang secara umum sendiri, tapi ada juga laki-laki yang butuh teman diskusi. Tapi ada yang lebih cenderung kayak saya tuh ditinggalin. Jadi saya udah tahu istri saya kalau saya lagi bete, tinggalin. Nah tadi yang bicara yang kedua, Kang, gimana kalau kita menahan, harusnya sedih, ya nggak ya? Ya nggak, Zak? Pernah nggak Ya, Zaki kayak udah sedih ditahan? Pernah nggak gitu? ditahan, iya pernah kalau ditahan. Oh. Ya, tapi Lebih berat seringnya banget ditahan. gimana? Oh, ya ditahan gitu ya. Paling enak ya sedih sendiri memang. Wah, menangis gitu. Ya kalau kalau Eh, nangis berjamaah kan di tahajud bareng biasanya ya. Kayak mulai bersama, wah nangis bareng. nah itu saya belum Wah. tahu tuh kalau itu ya. Oh, belum pernah tuh. Wah, harus cobain itu ya. Ke Bandung main sini ke Alatif ya gitu. Nah, kalau kalau saya sih ngerasanya gini ya, pas ada apa? Kalau kita nggak dikeluarin, tapi dalam konteks ini tekanannya berat banget nih. Tekanan dari pasangan, tekanan dari orang tua, tekanan dari mertua, tekanan dari banyak hal. Terus dia akhirnya tekanan masuk, ngumpul tuh, nggak dia keluarin emosinya. Kira-kira apa yang akan kejadian? Kita kan punya kapasitas tuh. Nah, benar ya. Nah, itu meletus balon hijau. Jadi itu meledak. Dan bentuk meledak ini nggak kekontrol, teman-teman, kadang-kadang. Jadinya apa? Ke anak emosi, ke pasangan jadi marah. Dan marahnya bukan ke gini, Ustaz. Bukan pas kita di-trigger marah sama pasangan, bukan. Kita marah pada hal yang lainnya nanti tuh, kayak istri melakukan kesalahan yang kecil, kita marahin jadi. Gimana sih lama banget kita mau pergi dan lain-lain, dan gitu. Istri jadi aneh, kenapa ya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita itu nggak kenal diri kita, ya kita juga nggak tahu, jadi ini meledak nih, dar gitu. Dan itu yang banyak menyebabkan rumah tangga jadi berpotensi bercerai. Kalau berpotensi bercerai itu kelihatan banget. Yang paling sedih itu sebenarnya adalah yang dicerai tidak mau, tapi tersiksa gitu. Kebayang nggak? Ya udahlah, yang penting kita jalan masing-masing aja deh. Ya nggak apa-apa ya, seadanya aja kita berumah tangga. Nah itu ada gitu, kayak gitu. Jadi itu, jadi ke mental dia bilang, ya sangat mungkin jadi tidak sehat gitu. Karena saya meyakini gini, semakin usia kita bertambah, fase kita akan bertambah. Semakin fase kita bertambah, tekanan bertambah. Kalau kita nggak tahu cara mengendalikan tekanan-tekanan yang masuk, cara mengekspresikan dan menghadapi tekanan, ya kita akan meledak dengan sendirinya gitu. Dan sedikit demi sedikit tubuh kita akan rusak begitu. Gitu Zak sebetulnya. Kok saya jadi punya pemikiran sendiri begini ya, Bang? Wah gimana? Kalau Teorinya orang, gimana? kalau orang kan mikir bahwa nikah itu nantinya bikin pusing ya, tambah pikiran ya. Tapi faktanya itu kalau sendirian lebih kasihan. Kenapa? Kenapa coba? Jadi, Kenapa ini? Wah, Anda tidak sesuai nih sama anak tokoh tertentu nih kan. Ada yang bilang sendiri aja nih. Gimana? Iya, Kenapa maksudnya nih? kan tadi kan dia Ikhwan nih punya masalah sendirian gitu kan, dia lebih suka diem gitu. Padahal kita laki-laki nih ya. Nah ini ada Ikhwan juga nih, bener gak sepakat Hmm. gak sama saya gitu? Kita Hmm. laki-laki itu makin gede itu makin malu kalau buat ditanggung sama orang lain, orang tua gitu misal. Kayak minta aja malu gitu. Kalau dikasih mah mau nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau minta enggak lah gitu. Nah, itu kan artinya dia harus menyelesaikan masalah hidup yang semakin berat itu dengan dirinya sendiri gitu. Betul. Nah, maka sebenarnya kan berarti orang makin banyak, makin upgrade dirinya, makin dewasa dia, makin banyak hal-hal yang perlu dia selesaikan. Berarti sebenarnya makin butuh pasangan dong kan gitu. Jadi pasangan itu sebenarnya bukan malah beban dong. Ya, ya ada satu hal gini. Jadi kan kita ada hal yang justru solusinya memang butuh pasangan. Masalah kita ya sebagai laki-laki. Ada yang memang solusinya adalah butuh kedewasaan aja. Maksudnya kayak kedewasaan gini. Kayak tadi saya merasa semakin besar, semakin bertambah usia, saya merasa semakin malu untuk meminta. Nah itu muncul kedewasaan tuh kan. Tapi sebagian laki-laki nggak kayak gitu loh.
hati-hati buat perempuan, hati-hati loh. Ada laki-laki yang biasa aja minta ke orang tuanya. Dengan kan punya pikiran begini dia. Nah ini karena salahnya mindset yang dimiliki ya. Ya kan orang tua menafkahi anak. Nah adalah laki-laki kayak gitu, hati-hati. Lihat nih calon laki-laki ya. Terus, oh itu sampai usia 30 masih ada loh. Gitu dan itu bahkan sampai nikah pun dia masih minta. Nah, ini dalam konteks meminta, ya, dalam konteks minta. Terus nanti ada dalam konteks pengambilan keputusan. Ada yang nanti aku gimana mama aku ya? Aku nanya dulu nih. Itu juga ada. Jadi banyak bidangnya, banyak bidangnya. Setiap laki-laki punya urusan, banyak bidangnya dan kalau dia tidak dewasa, dia akan masih seperti anak-anak kan lawannya dewasa ya anak-anak ya. Kayak anak-anak serba diaturin, serba diurusin gitu. Nah, lalu kalau bicara tadi yang berikutnya, Kang, apakah berarti harus semakin menikah? Iya, ada satu urusan yang memang kita harus butuhkan untuk berpasangan. Di laki-laki ada, di perempuan ada. Apa itu? Yang pertama, untuk laki-laki memang secara biologis kita ada kebutuhan itu. Dan laki-laki yang akhirnya bilang, enggak lah, saya nggak butuh. Itu fitrahnya itu ya. Itu fitrahnya gimana? Kita ada kebutuhan itu. Nggak usah pakai bahasa agama aja. Kita punya hormon testosteron. Itu ada kebutuhan. Sekarang memenuhi kebutuhan itu gimana kalau nggak pakai jalan halal? Nah, ya kayak gitu. Susah gitu. Jadi kecuali dia emang husnuzon kita adalah berarti orang ini sangat luar biasa kuat berpuasa begitu loh. Tapi sebetulnya kan makanya dalam Islam jika sudah tidak mampu, merasa kenal diri kayak aduh kebutuhan biologi saya ini udah nggak benar. Menikah nggak apa-apa. Itu jadi salah satu ya. Tapi nggak cuma itu sebetulnya kan. Ketika semakin dewasa, tekanan semakin berat, perlu nggak kita teman diskusi? Perlu. Perlu nggak kita mendapatkan support system? Perlu. Semakin kita dewasa, support system kita terdahulu mulai menghilang. Orang tua mungkin sudah semakin sepuh. Teman-teman kita punya urusan masing-masing. Kita juga harus punya. Kita harus punya support itu. Nah, maka salah satunya menikah itu akan membuat kita tentram. Itu kenapa kan? Dalam Quran kan disebutkan kan menikah itu membuat kita tentram. Apa yang membuat kita tenang? Ada stres, kita obrolin, disupport. Ada masalah, dicariin solusinya. Atau ada yang dengerin aja. Itu kan. Nah, maka yang menarik adalah mendengarkan, berkomunikasi, cerita. Ini yang dasar pernikahan, tapi nggak dipelajari banyak orang. Sehingga banyak istri-istri yang cerita ke suami, suaminya bilang, apa sih cerita gak jelas? Istri cerita nih ya, masalah ini di kantor dan lain-lain. Jadi apa intinya ceritanya? Orang cuma mau cerita. Nah ini karena nggak ngerti konsepnya komunikasi dalam rumah, nggak ngerti perannya. Berapa penting kan sebenarnya gitu. Makanya akhirnya, kok saya nikah jadi nggak tentram? Iya karena kita nggak paham ilmunya, gitu. Makanya ya jadi itu yang mungkin perlu kita pahami ya terkait hal tersebut gitu. Kak Zaki benar izin sebentar ya, istriku menyapa. Oke, baik, siap. Baik, tadi ya teman-teman ya ternyata memang ada sebuah kebutuhan yang memang nggak bisa untuk ditunaikan gitu. Hajat kita nggak bisa kita laksanakan gitu tanpa ikatan pernikahan gitu. Ada memang kebutuhan yang memang menuntut pemenuhan gitu. Kalau nggak dipenuhi nanti ya gelisah gitu, bisa jadi gelisah, akhirnya nggak produktif dan lain-lain. Dan Kang, selaku laki-laki tadi Kang ya, walaupun dia itu kalau punya masalah lebih banyak diam gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya sebenarnya kalau Kang Coki sendiri nih atau dari case yang ada itu laki-laki kalau pas masih ada masalah terus dia lebih milih diam gitu. Sebenarnya lebih senang dapat perlakuan seperti apa sih Kang dalam diam itu sebenarnya gitu. Atau bedanya lah pas Kang Coki punya masalah sendiri sama sekarang udah punya istri gitu. Nah, oke, baik. Jadi agak susah dibedain sedikit ya karena dulu masalah ketika kita single tidak seberat masalah kita sudah menikah sebetulnya. Jadi agak beda ya. Jadi kalau saya dulu minta ditinggalin, dipikir-pikir nggak pernah juga dulu waktu single saya minta ditinggalin. Karena memang tidak ada masalah yang membuat saya harus ditinggalkan gitu loh. Cuman tabiat saya senang banget untuk menyendiri sebetulnya kalau lagi punya problem. Nah kalau berat, ini menarik ya, ini sama sebelum menikah ataupun setelah menikah. Kalau kita punya masalah berat, laki-laki,
sebenarnya mereka juga senangnya bercerita. Cuman mereka tuh ceritanya ke misalnya kadang-kadang ya ke orang yang deket banget, misalnya laki-laki lagi, tapi misalnya tuh kebayang nggak ke sobatnya gitu. Nah, dan ini kadang-kadang kita kita yang bahaya adalah ketika kita bercerita atau minta solusi kepada yang mungkin memang apa ya istilahnya ya, kurang bijak lah. Karena juga kadang-kadang ya kayak gitu. Sehingga kalau buat kita sebenarnya bijaknya sekarang kalau laki-laki ya gitu ya, kita harus paham dulu masalah kita seberat apa. Perlu nggak kita cerita ke pasangan? Karena fungsi cerita itu ada beberapa hal. Satu, fungsi cerita tuh nggak harus selalu ngasih solusi, minta solusi bukan. Saya bercerita ke istri kalau punya masalah sebagai bentuk bahwa saya punya masalah berat, support ya, gitu. Untuk menginfokan bahwa support ya. Tapi saya nggak minta supportnya apa, tapi maksudnya pahami kondisi ini gitu. Bisa Perlu kayak gitu. dikasih sorakan ya Kang ya. Semangat ayang gitu ya. Ah, ya mungkin ada yang seneng digituin gitu. Gitu ya, bisa juga ya gitu ya. Tapi oke, jadi makanya istri juga harus yang apa? Harus yang paham juga ya bagaimana menyemangati pasangan. Ada juga yang memang benar-benar cari solusi mungkin ada gitu ya. Tapi yang salah satu yang menurut saya cukup penting adalah bagaimana kita melibatkan istri pada urusan rumah tangga gitu. Jadi kadang-kadang ini ya, segala urusan suami beres semua ya gitu. Nah, ada juga perempuan-perempuan jadinya insecure nih gitu. Kok aku nggak dilibatin apa-apa gitu. Tahu-tahu mending kalau suaminya tuh semua urusan beres. Ini tiba-tiba mohon maaf ya, misalnya ada masalah ekonomi. Waduh, tiba-tiba ada yang lagi hutang. Istrinya stres. Kenapa nih? Nah, itu banyak gitu. Padahal maksudnya laki-laki itu nggak cerita misalnya baik niatnya tuh untuk ini keluarga, tapi ternyata ya berjalan tidak baik ya misalnya gitu. Akhirnya istri jadi wah gimana nih gitu. Nah, itu ya insecure Ikhwan. Jadi memang bedanya kalau sebelum nikah ya semua hal bisa kita tutupi dan kita jalani sendiri aja. Tapi mungkin kalau udah nikah kita juga harus memahami ada hal-hal yang mungkin harus kita bagi sama pasangan dengan itikad kita untuk saling berbagi, saling saling tahu, saling nanti bisa saling ingetin takutnya salah gitu. Termasuk saya juga ketika punya hutang-hutang ya teman-teman, saya punya hutang, hutang bisnis gitu kan. Nah, saya cerita sama pasangan, saya tuh sebenarnya punya hutang. Nah ini mohon maaf ya, bagi sebagian laki-laki tuh malu banget gitu cerita punya hutang gitu, insecure banget lah, takut dianggap nggak kompeten gitu loh. Tapi kita cerita aja bahwa kenapa ini penting, karena kalau saya wafat, terus nggak ada yang tahu ini hutang-hutang saya di mana. Wah ini saya nanti bisa-bisa saya nggak bisa masuk surga dong. Nah, saya cerita ke saya bahwa saya gini, ini hutang. Lalu kalau nanti saya wafat, nanti ini ya nitip. Yang ini hadapi hutang ini begini, ini dari sini ini diputar ke sini polanya teknisnya dan lain-lain. Nah, itu kita sebagai seorang partner yang sama-sama pengen ngejar ridha Allah, sama-sama pengen masuk surga gitu. Itu yang kita lakukan sebetulnya gitu. Jadi gitu cerita itu ya sebetulnya. Kalau saya ya sekarang. Baik, alhamdulillah. Kemudian dari ratusan alumni nih Kang, terus juga ratusan kali konsultasi juga mungkin gitu ya. Ya. Kebanyakan kalau ikhwan itu terkait dengan ingin melangkah ke pernikahan itu insecure yang paling besar apa sih Kang? Gitu. Listnya apa aja? Menarik, Kira-kira top menarik. 3 lah. Top 3-nya ya. Ini top 3-nya yang pertama sebenarnya ekonomi udah jelas clear. Kalau saya mau nikah tapi merasa nggak yakin penghasilannya itu yang Oke, paling baik. utama. Hipotesis kita di awal bener ya teman-teman ya. Bener ya. Betul, itu yang pertama. Yang pertama, pakai kelingking ya, kayak ini ya. Gitu. Terlalu imut ya kalau pakai kelingkingnya. Jadi yang pertama adalah ekonomi, kekhawatiran. Punya keinginan nikah tapi ekonominya belum merasa memadai. Lalu yang kedua itu biasanya tentang peran. Saya takut belum bisa jadi imam yang baik gitu. Merasa ilmunya kurang gitu. Itu top 2-nya itulah gitu. Top 3-nya apa ya? Yang menurut saya ini banyak sih. Ada yang merasa insecure, takut komunikasi kurang baik, ada. Ini tipis-tipis aja ya. Komunikasi ada, lalu takut tidak bisa, oh tadi udah tidak bisa memimpin ya. Tapi mungkin kalau saya lihat yang ketiganya kayaknya lebih ke komunikasi sih, banyaknya gitu. Oh lebih ke manajemen emosi ya. Ya komunikasi, saya takut tiba-tiba marah gimana Kang gitu, melihat karakternya selama ini memang seperti itu gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya kalau top 3-nya ya gitu. Cuman yang paling dominan tuh
1 dan 2 sih sebetulnya, itu dominan banget sih kalau kita lihat datanya ya. Kang, ekonomi ini kayaknya ya itu udah jawaban pasti ya, malah bisa jadi jawaban pasti masalahnya itu gitu. Lah yang jadi Ya, menarik adalah kalau ini masalah gitu, kenapa kok ini bisa jadi kayak template gitu? Semua orang meributkan tentang hal ini. Saya malah curiga bahwa ekonomi sebenarnya masalah turunan gitu. Karena kok semua orang begitu gitu. Kalau dibilang ekonomi nih ya, kalau dibilang ya, ekonomi ya, ya, misal saya yang baru lulus gitu, atau ada orang nih yang kerjanya udah settle, lebih lebih bagus gitu, ya, pendapatannya udah 10 kali lipat saya misal gitu, ya dia ya, tetap insecure aja, tetap ekonomi gitu. Kenapa ya. kok demikian itu? Saya merasa apakah ini sebenarnya masalah turunan gitu? Atau gimana tuh sudut pandangnya, Kang? Iya. Jadi kalau bicara yang satu, kenapa ya ekonomi terus ya gitu ya. Nah, kenapa ada orang yang gajinya di bawah UMR tetap nikah dan pede gitu. Tapi kenapa juga ada orang yang di atas UMR gede tetap aja merasa kurang gitu. Nah, berarti standarnya beda. Mindsetnya, standar itu kan bicara dari mindset dulu ya pertama ya. Bagaimana orang memandang ekonomi itu sebetulnya kemapanan atau mampu untuk menikah tuh segimana? Ada orang merasa bahwa ini real di kita juga, di generasi kita, bahwa ya harus ada rumah atau mobil minimal gitu, harus mampu ngontrak 2-3 tahun lah gitu dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang merasa bahwa ketika belajar misalnya sejarah Nabi gitu, ah ada juga sahabat yang penting dia yakin bisa menikahi, hajar yang penting bisa menafkahi gitu. Seberapapun ya. Nah, jadi itu yang kejadian sebetulnya. Jadi beda-beda nih. Ini kita faktor internal dulu, saya bahas faktor internal dulu ya. Mindset kita itu berpengaruh terhadap, oke, kayaknya saya siap nikah deh. Secara ekonomi saya udah oke gitu. Udah oke ya, saya nggak bilang mapan karena beda-beda. Karena saya punya kasus di mana ada orang yang masih kuliah, dia punya hutang sampai berapa ratus juta, belum punya kerja, tapi melamar nikah. Karena konteksnya gini, dia bilang, kenapa Kang waktu itu nikah? Dia bilang, saya itu udah tahu caranya nyari uang. Cuman di titik ini, saya lagi punya hutang. Dan saya emang lagi belum ada kerjaan. Tapi kalau ditanya saya bisa nggak menghasilkan uang? Oh, saya bisa. Jadi saya yakin, saya pede gitu. Nah, karena dia yakin bisa kok saya menghasilkan uang, bukan dalam konteks sombong, tapi dia udah lama dan dia tahu caranya. Oh, ini nyari uang tuh begini alurnya. Kalau bahasanya 10 muwasofat itu ya, 10 target pemuda muslim itu namanya mandiri finansial tuh. Udah mandiri finansial, dia udah tahu. Iya, ini ada kebutuhan keuangan, cara ngadepinnya gimana, cara nyarinya gimana. Nggak harus selalu bisnis. Kalau dia punya jasa, dia jualin juga bisa. Oke. Jadi itu maksudnya ya. Nah, orang hari ini mungkin memang banyak orang yang khawatir secara ekonomi. Pertama, memang secara ekonominya dia pun belum menyanggupi secara personal. Apakah dia senior generation, dia banyak yang harus dibayar. Jadi emang secara ekonomi memang belum mampu untuk membiayai orang lain. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, mampu tapi dia merasa kayak kurang deh kayaknya. Dia punya mindset yang lain gitu. Kayak harus punya ini dulu dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kalau yang kedua ini mindsetnya harus diluruskan dulu sebetulnya. Tapi balik lagi tergantung ya. Menurut dia harus punya rumah, punya mobil itu emang tujuannya apa? Visinya mau kemana? Buat saya pribadi nggak masalah. Saya nggak bilang bahwa nggak apa-apa nggak punya rumah. Yang penting kamu langsung nikah. Nggak juga. Tiap orang punya target masing-masing ya. Ada yang bilang saya harus punya rumah dulu karena dulu saya merasakan waktu orang tua saya nikah, loh kan belum lahir berarti dia dong, berarti ya, waktu orang tua saya nikah, orang tua saya tuh belum punya rumah, jadi saya merasakan kesedihan itu, dia belum lahir, nggak bukan lah, tapi lebih ke, misalnya dia dapat cerita orang tuanya, jadi insight, oh iya, baik, rumah itu nggak harus mewah, tapi punya sendiri misalnya, kayak nggak apa-apa kecil di pinggir kota nggak apa-apa, misalnya nggak masalah. Atau ada juga yang punya insight, nggak apa-apa ngontrak, asal kamu yakin bisa ngontrak ya, segini, hitung, oh iya bisa saya. Nah, nggak masalah. Jadi sebetulnya mindset kita terhadap ekonominya harus benar. Hari ini banyak teman-teman yang punya mindsetnya keliru juga, gitu. Jadi membebani dengan hal-hal yang sebetulnya beban dari luar, bukan dari diri sendiri. Itu yang pertama terkait mindset yang internal. Kalau eksternalnya, kenapa makin hari makin susah untuk ekonomi ini sangat menyerang ya. Ya ini kita bahasanya keluar dari pranikah tapi berkaitan. Ya memang kalau dengan sistem ekonomi sekarang ya agak susah untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk syarat-syarat yang biasanya dibutuhkan dalam pernikahan secara umum. Afwan Kang, sekarang ini maksudnya konteksnya berarti
makro sekarang ini, kondisi Iya, iya. sekarang kita. Kayak, Oke. misalnya ya gitu ya. Dulu resepsi berapa sih? Sekarang berapa sih? Kebayang nggak sih? Inflasinya kan gede banget ya. Kenaikan gaji itu kan setahun nggak nyampe 7% ya. Paling besar lah 7% lah, 7-10 secara umum. Tapi inflasi harga tuh di atas itu gitu. Jadi makin hari, sepertinya kalau orang mau ngejar nikah harus ada resepsi, makin agak berat gitu. Atau punya Telur rumah. sekarang berapa ibu-ibu? Oh, sekarang telur lagi mahal, 33.000 sekilo. Nah, udah seharga ayam kita. Nah, jadi gitu sih sebetulnya eksternalnya ya. Ya maka lihat kondisi itu, kitanya juga harus, saya insecure masalah ekonomi. Nah, responnya dengan yang positif teman-teman, jangan negatif, jangan ya udah deh nanti saya nggak nikah dulu deh gitu. Tapi respon positif adalah, oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang konkret agar saya itu keluar dari rasa insecurity ini gitu. Agar saya itu bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi internal pribadi saya gitu. Nah, mungkin itu sih yang perlu dilakukan. Jadi responnya itu lebih ke produktif ya, begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngeluh tentang saya belum siap tentang ekonomi itu harusnya sudah mampu menjelaskan dulu ya gitu ya. Iya, Maksudnya clear. adalah standarnya apa gitu, standar kita apa Mm-mm. sehingga kita mengatakan bahwa kita itu masih kurang gitu, nggak bisa pakai Mm-mm. patokan yang lain gitu ya. Mm-mm. Nggak bisa pakai feeling. Suka ada Oh. tuh ya, Zak ya. Kenapa Hmm. ngerasa ekonomisnya kurang mampu gitu? Nggak, clearin. Kenapa nggak mampu itu gitu? Apa boleh lah nulis pakai angka, ditulis apa sebenarnya targetnya. Jadi kalau orang punya target nikah tuh secara angka misalnya clear gitu. Oh, karena kondisi ekonomi segini, ya mungkin berarti 3 tahun lagi mungkin kalau mau lebih cepat ya saya juga harus berubah gitu. Bagaimana cara saya menghadapi urusan ekonomi ini gitu sebetulnya. Ya tapi itu memang Baik bukan ya. hal yang mudah sih ya gitu ya. Kita harus Ya. berprogres lah. Hmm. Memang karena kasusnya juga beragam ya, karena memang Iya. ada yang tipenya maksudnya adalah dia biar prasyarat teknisnya udah lengkap semua nih. Oke, perbekalan Hmm. siap, ini kita berangkat gitu. Ada yang dia itu harus tahu medan dulu, baru nyek screening dulu. Oh, Eh, ternyata segini kebutuhannya. Jadi kayak di ya. deal dulu, terus kemudian dia nyoba buat memenuhi itu gitu. Jadi menarik Hmm. ya gitu. Nah, Betul, kalau betul. kalau tadi yang sadar memang nggak menjadi masalah gitu untuk orang yang memang sudah sadar itu bahwa standarnya sudah jelas apa, kemudian dia mencoba untuk mencarinya. Kalau yang dalam ketakutan, itu gimana kan? Ketakutan yang sebenarnya itu nggak beralasan ya gitu. Bahwa sebenarnya dia ya kan masih banyak opsi tuh kan. Misalnya maksudnya Eh, gini, apabila kebutuhan menikah ini memang apalagi hukumnya sudah mendekati wajib buat dirinya gitu kan. Sedangkan tadi ada masalah internal dia gitu. ya. Ya berarti kan kita tinggal geser kriteria aja dong gitu. Sebenarnya kan Ya. bisa kan gitu. Hmm. Nah itu gimana tuh Kang? Biar Iya. biar biar gak ada jawaban seolah kayak ekonomi ini jahat banget gitu. Karena makanya mereka yang kita Iya. lihat sampai mohon maaf gitu mungkin di jalan gitu ya dia mereka nikah dan bahagia-bahagia aja gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi saya gini aja. Kan tinggal geser kriteria. Tapi ini kriteriaku udah sempurna sekali gitu, nggak bisa digeser. Itu yang repot ya. Ini udah ada nih calonnya tinggal aku. Oke. Saya punya kasus ini cerita Zak ya. Saya punya kasus cerita gitu ya. Ini si laki-lakinya itu dari keluarga kurang mampu, tapi perempuannya ini dari keluarga super kaya, pengusaha, anak properti. Ya, namanya cinta ya, ketemunya dari boncengan motor, jadi begitu. Karena searah pulang diantar, sehingga akhirnya muncullah ya benih-benih itu. Tapi mau nikah, bagaimana ini si laki-laki ini benar-benar berat banget ya waktu itu sampai bercerita bahwa Kang berat banget saya ngejar ini secara ekonomi. Oke. Ya pada akhirnya ya itulah kalau misalnya kita pakai jalan via pacaran dulu kan kita pacaran nggak lihat dulu ini standar ekonominya gimana nih kita ya bebet bobot bibit bebet bobotnya dan lain-lain. Tapi kalau nikah memang harus mempertimbangkan hal itu memang betul. Jadi kriteria ini juga harus kita lihat kita menyanggupinya seberapa itu penting dari kita. Nah, yang berikutnya lagi nih, Kang kalau takut gimana gitu. Teman-teman perlu pahami bahwa satu-satunya cara menghadapi ketakutan itu adalah dengan bertambahnya ilmu. Cuman itu aja. Dan ini ilmu ini
Ya, kalau dalam bicara tentang ekonomi, nggak sekedar belajar, tapi ada prakteknya kalau ekonomi. Misalnya, saya itu belum mampu menafkahi, saya takut nggak bisa menafkahi. Ya udah belajarlah bagaimana cara kita menafkahi di zaman ini gitu. Gimana zaman ini itu ya kalau kita belajar dari Abdurrahman bin Auf lah. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa harta, dia tahu kan, ya bagaimanapun juga orang mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang lagi dibutuhin? Oh, cangkul-cangkul, ya udah jualan. Kenapa? Karena Madinah kan banyak penanam, banyak ya apa petani kan. Yang dijualin cangkul, gitu loh konteksnya ya. Nah, itu tuh sebetulnya sosok Abdurrahman bin Auf perilaku itu harus menjadi sosok dasar muslim dalam konteks mencari penghasilan gitu. Sekarang kita lihat, oke, sekarang saya di zaman sekarang, di zaman digital ini, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata ada short course yang menjanjikan untuk dapat job misalnya. Oh, ternyata ada pelatihan-pelatihan bisnis yang bisa membangun saya ini. Oh, ada ini dan ada itu dan lain-lain. Hari ini tuh banyak banget wahananya. Hari ini tuh banyak banget platformnya untuk kita melakukan itu. Nah, sayangnya masih ada dari kita mungkin yang takut, aku takut gagal dan lain-lain. Nah, inilah perbedaannya teman-teman. Bedanya anak-anak sama orang dewasa ada lagi nih, sama-sama takut. Cuma kalau anak-anak nih takut kayak gimana? Takut, nggak mau nggak mau kamu aja. Gitu ya, beresin gitu kalau anak-anak. Tapi kalau orang dewasa kan, ya takut sih, tapi gimana harus dihadapin gitu loh. Takut tapi dihadapin gitu loh. Ya bisnis takut rugi, tapi gimana kalau nggak bisnis kan saya nggak bisa gitu. Jadi dijalanin. Nah, makanya teman-teman, salah satu bentuk syarat untuk nikah kan sebenarnya salah satunya kita juga udah balik ya. Akil balik gitu ya. Nah, salah satunya akil itu adalah kita berpikir, mikir gimana caranya untuk menafkahi. Nah, itu yang sebenarnya kadang-kadang kita kelewat ya. Jadi kita nggak mikirin itu karena selama ini dipikirin sama orang tua kan. Wah, resepsi dibayarin, semua dibayarin, nanti dibayarin. Nah, itu harus kita mulai pikir dari sekarang. Nah, jadi iya, takut, saya juga nggak memungkiri kok. Pasti ada perasaan takut. Kita belajar itu untuk, yuk coba dikit-dikit, hajar, nanti kalau misalnya perlu, cari lingkaran, apa istilahnya, lingkaran kelompok yang memang bareng-bareng ngerjain itu gitu. Maksudnya kayak mau bisnis, ya ikut komunitas bisnis. Mau jadi seorang ekspertis di satu bidang, ya join komunitasnya. Sehingga kita berkembang bareng di situ dan mulai, oh bisa ya ngasilin ini ya. Oh bisa ya. Jadi ekonomi itu ilmunya belajar, tapi juga kita harus menghasilkan. Itu yang membuat kita akhirnya hilang rasa takut itu gitu. Gitu. Jadi emang harus dihadapin buat teman-teman yang mungkin hari ini merasa takut ya gitu ya dalam masalah ekonomi ini gitu. Memang insecure yang paling besar ya gitu. Baik, alhamdulillah. Karena tadi menarik ya, apa namanya? Tadi sempat diceritain juga bahwa ada kasus ikhwan yang belum lulus, bahkan dia punya utang ratusan juta, tapi akhirnya dia berani buat mengambil langkah pernikahan. Ketika ditanya ternyata tadi karena dia bisa menafkahi gitu ya, Kang. Jadi sebenarnya memang tergantung banget ya cara kita melihat tentang uang itu seperti apa gitu ya. Betul. Tentang finance itu seperti apa gitu. Apakah tingkat ekonomi atau kemampuan menafkahi gitu ya. Nah, kalau ikhwan ini biasanya dari kasus alumni PMIC ataupun dari yang pernah konsultasi ke Kang Coki gitu. Mereka itu menganggap dirinya siap itu biasanya indikatornya apa aja, Kang? Nah, kalau dia dalam ekonomi ya, siap itu memang dia punya pekerjaan tetap sih. Atau misalnya dia freelance atau pebisnis, dia punya penghasilan yang udah tetap gitu. Dan dia merasa, saya yakin, karena saya patokannya kalau buat mereka biasanya saya udah bisa nabung. Jadi ada spare uang gitu. Karena ada juga loh yang penghasilannya gede, tapi stres karena nggak bisa nabung. Pas dicek ya emang banyak hal-hal yang lain-lain lah gitu yang harus dikeluarkan seperti membiayai orang tua, adik dan lain-lain. Kalau dalam ekonomi itu sebetulnya kesiapan ikhwan itu. Terus kalau biasanya peran, ya pada akhirnya mereka itu kalau udah lulus dari kelas, buat yang belum tahu, saya nggak tahu tadi udah dijelasin atau belum ya. Jadi PMIC itu Productive Marriage Intensive Class, kelasnya di Productive Marriage itu ya. Nah jadi udah ada kurang lebih sekitar 1.000 alumni, cowok itu ada sekitar 300-an. 300-an karena 30%-nya ya, 300 atau 350 lah laki-laki. Nah, laki-laki ini biasanya ketika dia bilang siap, ya salah satunya kalau bicara tentang ini karena udah belajar ilmunya,
Terus, nah nggak cuma itu, tapi dia udah nyobain prakteknya gitu. Biasanya gitu. Jadi udah gimana komunikasi udah ready belum? Alhamdulillah saya udah mencoba ngepraktekin apa yang diajarin Kang. Saya ngerasa dalam urusan komunikasi udah siap. Nah, jadi kesiapan itu karena udah lihat hasil dari ilmu yang diimplementasikannya gitu. Soalnya kalau sekedar belajar ilmu aja, rata-rata masih belum siap juga karena dia masih merasa saya punya ilmunya tapi belum mengaplikasikannya dalam hidup begitu. Nah, jadi itu sih parameter akhirnya laki-laki yang siap ya, begitu. Mulai terkikis lah insecure-nya gitu. Keinsecurean sebelum nikahnya gitu. Gitu Pak Jaki. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi kok anteng-anteng banget ya tuh. Kita Iwan oke mau ke kayak gini. Iwan mau nanya tapi dipendam di dalam hati. saya akan selesaikan sendiri. Saya akan selesaikan sendiri. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Kita coba jawab ya Kang ya. Boleh, jangan yang berat-berat, Jak. Yang santai-santai kita. Oh, ini ngukur luas lapangan ini. Oke. Dari Kak Muklis Pagi. Oke. Wah, apakah setiap wanita rata-rata bersedia resepsi sederhana? Oh, yes. Nah, pertanyaannya bukan buat kita ternyata ya. Ini tanyanya langsung sama calonnya harusnya ya. Ya, ini saya nggak punya datanya ya. Saya nggak punya datanya di mana gitu. Tapi mungkin kalau nanyanya ke kumpulan para ahwat-ahwat yang sudah ikut kelas tentang pranikah, terus belajar bahwa pernikahan itu tidak harus foya-foya, ya mungkin rata-rata memang begitu ya, gitu ya. Bersedia resepsi sederhana. Poinnya apa? Ya kalau memang kita punya rencana ke situ, resepsi yang sederhana gitu ya, ya coba carilah ahwat-ahwat yang memang paham tentang konsep itu. Di mana ya mungkin yang udah pernah ikut kelas pranikah seperti ini, kayak gitu. Nyari misalnya, wah di tempat orang kaya raya, bersediakah Anda menikah sederhana? Ya sederhana. Nanti saya turun dari helikopter, lalu kita semua benar kita di hotel. Ya itu juga sederhana kan bagi dia. Jadi maksudnya parameter sederhana beda-beda. Lagi maukah kau menikah sederhana? Oh di rumah makan Padang begitu. Bukan maksudnya, tapi bukan di rumah makan Padang, tapi di gedung biasa aja. Nah, jadi kalau bicara yang sederhana, rata-rata saya nggak tahu datanya ya gitu ya. Kalau pakai data, tapi ya itu kalau saya pengalaman saya misalnya saya nyari dulu di teman-teman yang ta'aruf di masjid, di lingkarannya emang wanita perempuan-perempuan yang concernnya pada gerakan dakwah, nggak harus yang aktivis tapi misalnya lingkaran-lingkaran kebaikan lah ya teman-teman yang baik. Rata-rata sih ya mereka tidak masalah sih sebetulnya ya gitu. Tapi tetap kalau perempuannya pun menerima sederhana, saya nggak tahu calon mertuanya, itu akan jadi bahasan yang lain. Mungkin di sesi yang lain ya. Nah itulah poin penting dari pertanyaan ini adalah komunikasi dengan calon pasangan dan calon mertua itu. Baik, alhamdulillah. Wah ini lebih berat lagi pertanyaan ini. Dari Kak Agus. Agus ya. Agus Ho. Kang, kalau masih belum nemu yang serk gimana ya? Gitu. Dan usia makin dewasa, apakah maksain aja? Gimana tuh? Gimana dong Zak? Zaki sebagai alumni akan menjawab. Aduh. Ngelangkahin ini. Aduh. Tanya dulu, Zak pernah nggak nemu yang nggak ser gitu? Ini pertanyaan dulu, tanya dulu ngobrol. Zaki pernah nggak nyari terus ketemu yang nggak ser gitu? Kalau nggak serk ya cari lagi. Gitu. Kenapa nggak? Udah deh, udah gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau nggak zrek itu mungkin ada dua ya faktornya ya. Yang pertama memang itu nggak zrek, memang nggak cocok karena dia nggak sesuai dengan kriteria kita. Yang kedua sebenarnya kita yang bingung aja gitu. Bukannya sebenarnya nggak ada pilihan. Kita yang bingung aja sebenarnya dengan kita yang belum kenal diri kita gitu, bahwa kita ini butuhnya apa gitu. Karena ya
Faktanya di lapangan itu nggak ada yang benar-benar sempurna, dan kalaupun ada yang Hmm. benar-benar sempurna ya bisa jadi seleranya bukan saya gitu. Ya kan gitu. Ya kan gitu kan. Jadi ya Iya, iya, iya. kita coba nilai dulu gitu. Iya, 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 Kebutuhan kita benar-benar. apa nih gitu. Nanti kan Hmm. muncul tuh list prioritasnya, diusahakan sekali gitu, misal punya 10 list prioritas itu, kalau bisa diperos kalian itu jadi Hmm. 3 misal gitu. Nah kalau 3 kriteria ini sudah terpenuhi ya yang lain dimaafkan gitu sih kalau Hmm. menurut saya sih Kang gitu. Jadi kita nggak bingung gitu, misal kalau 3 tadi udah terpenuhi nih dan kita Hmm. sadar betul bahwa itu kriteria Sayang. standar kita gitu, nanti Hmm. dalam keberjalanannya kok ragu nih. Hmm. Nah, itu bisa jadi nafsu kita aja gitu, ataupun Iya. godaan aja gitu. Ya. Karena sebenarnya ya udah cukup rasional kan bahwa 3 standar tadi udah terpenuhi tapi kok masih ragu, ya itu memang kita aja digoda gitu. Iya. Itu sih. Kalau saya sih gitu kan Iya, gitu. benar-benar menarik, menarik, menarik. Ya, benar-benar. Karena eh, apa, ketika kita nggak sering itu juga nggak selalu dianya. Kitanya baru mengenal diri kita ya. Loh, kok kita nggak sering nih? Apa ternyata, oh ternyata ada hal yang kita tidak inginkan atau ada yang kita inginkan tapi tidak terpenuhi. Itu menarik tuh. Nah, itu makanya penting kan kalau di kelas PMIC itu kadang kan nulis ya kriteria ya. Harus ada apa dan lain-lain. Oke. Sekarang gimana Kang? Kalau semakin kita bertambah usia, semakin kita ditolak, apakah kita maksain aja gitu ya? Nah, kalau saya tuh tidak tidak termasuk orang yang mendukung kata maksain ya. Karena kalau maksain itu berarti kepaksa gitu. Kepaksa kan? Kalau orang kepaksa ikhlas nggak? Enggak, enggak. Nanti pasti ada momen pas ketemu aja kurang sempurnanya. Dulu sih nikahnya begini gitu. Kalau yang buat saya yang bagus gini, ketika kita ketemu calon, loh kok ditolak gitu loh, ditolak gitu. Bagian habis itu apa? Evaluasi. Apa yang masih kurang dari saya? Apakah sayanya yang kurang atau gimana? Gitu. Saya tuh ketika tiap kali saya ditolak, yang saya lakukan adalah gini, saya ini kurang apa dan apa yang harus saya perbaiki gitu. Karena saya percaya kayak gini, saya tuh kalau punya kriteria selalu high class. Buat saya ya, buat saya harus yang bagus banget dong. Masa biasa-biasa aja gitu. Gitu harus yang bagus gitu. Bagus tuh dalam artian akhlaknya, visinya itu juga harus bagus semua. Nah, dan saya percaya gini, jodoh itu cerminan diri kita kan. Jodoh itu cerminan diri kita. Jadi kalau saya mau kapasitasnya bagus, saya kapasitasnya harus berkembang. Nah, makanya dulu ada satu kejadian gini, saya ditolak, saya ngajuin ke eh, calon ya, ke murabiahnya gitu, ke gurunya gitu. Si ceweknya nggak nolak, murabiahnya yang nolak gitu. Murabiah bilang, Coki, Kang Coki punten ya ngaji dulu ya, nanti kalau udah ngaji balik lagi. Konteks ngaji tahu nggak apa maksudnya? Punya kelompok ngaji. Dan saya sadar betul di momen itu saya nggak punya kelompok ngaji memang. Dan saya belum pernah sama sekali saya punya kelompok ngaji. Dan saya pikir-pikir, iya yeah, kalau jadi suami kan saya juga perlu dapat insight ilmu ya. Saya perlu punya kelompok ngaji. Seminggu setelah itu saya bikin kelompok ngaji. Saya yang bikin. Maksudnya saya bikin itu saya ngumpulin orang, saya nyari mentornya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya bersyukur dan saya bilang kenapa nggak dari dulu ya saya punya kelompok ngaji gitu loh. Jadi pas gagal saya evaluasi. Ya gitu. Dan saya berkembang secara pribadi, kapasitas saya berkembang. Alhamdulillah kan ketika akhirnya satu konteks aja. Saya punya kelompok ngaji, saya pun sekarang punya istri yang memang mau diarahin untuk punya kelompok ngaji gitu. Sadar betul itu penting. Jadi evaluasi. Nah, dan buat saya si usia ini jangan dijadikan patokan utama dalam menikah gitu. Iya memang kita bertambah gitu. Orang-orang akan komentar. Cuman orang-orang tidak akan menjalani rumah tangga kita gitu loh. Orang-orang akan komentar, ih udah 30 masa belum nikah, udah kepala tiga. Ih udah 35 loh. Nanti jadi perjaka tua dan lain-lain misalnya ya. Ih, Cuman kan udah gede masih masalahnya jomblo gitu ya. udah gede masih jomblo. Iya, masalahnya kan kalian tidak akan menjalani pernikahan ini yang saya jalani gitu loh. Jadi buat saya jangan maksain. Ketika datang, oke cek. Aduh ini nggak cocok, atau saya ditolak lagi. Aduh datang lagi, ditolak lagi. Terus aja kembangin kapasitas diri gitu. Karena saya meyakini ya, ketika kapasitas kita berkembang di satu titik gitu, kita juga akan ketemu, kita akan menarik calon pasangan yang tertarik dengan kapasitas kita tuh akhirnya, oke cocok gitu. Sabar aja dalam prosesnya gitu. Buat saya sih hati-hati, bukan hati-hati ya, ya aware lah. Karena gini, nikah itu kan sekali ya. Nggak sesimpel kita beli mouse gitu, kita nggak sesimpel beli mouse yang kalau ternyata nggak cocok ya ganti gitu, kita nggak sesimpel itu loh. Kalau udah nikah kan
ya udah gitu, agak panjang waktunya. Jadi saya mending bertahan gitu, jangan maksain gitu. Kecuali memang gini, aduh susah banget ternyata setelah saya cek emang CV saya tuh nggak realistis ketinggian gitu. Sekitar di otak-atik ternyata calonnya ini juga sesuai kebutuhan saya, ya udah saya nikahin. Bukan karena maksain, karena sadar betul bahwa ternyata oh ini sudah memenuhi kebutuhan saya. Nah itu silahkan, karena sadar betul bahwa inilah pilihan saya gitu. Kalau kepaksa ya berarti itu kan ngikutin pilihan orang kan gitu. Dan orang tuh kalau kita udah punya masalah nggak ikut nimbrung kok ngasih solusi gitu. Tapi seneng banget ngasih tekanannya gitu ya. Wahai kalian-kalian pemberi tekanan ya. Mereka yang mengomentari masalah itu sejatinya masih keluar dari masalahnya sendiri juga kan. Iya, iya betul. Refreshing. Refreshing aja. Seneng gitu ya. Ya dengan dia ngomongin masalah orang kan dia berasa nggak ada masalah gitu. Soalnya Iya. kalau ngomongin masalah orang dia fokus ke masalahnya sendiri gitu. Betul, betul. Coba, Masih lari-lari. Jak aku nanya sebentar intermezzo ya. Ah. Zaki masih suka ini nggak? Ada yang komentar, oh masih jomblo nih, gitu diceng-cengin jomblo, masih ada nggak? Wah itu makanan sehari-hari ya. Empat sehat lima pusingnya. Iya, Iya. ya itu bagian dari pengingat ya, alhamdulillah gitu. Terus Iya, memang betul. resiko juga kan, resiko Iya, kita betul, ada di betul. circle yang memang ngurusin orang nikah gitu. Jadi wajar Betul. kalau orang tanya begitu gitu. Dan Jadi, ya nggak apa-apa gitu. betul. Iya, jadi santai aja. Benar-benar. Hadapi itu dengan nggak apa-apa. Karena saya dulu juga, saya anehnya saya waktu masih single, saya nyeng-cengin sesama jomblo gitu. Belum kawin nih, gitu. Pas udah nikah, saya bilang gini, Anda mau menikah kapanpun, sesiapnya ya. Persiapkan dengan matang. Karena nikah tidak harus seterpaksa dan seburu-buru itu kok. Gitu, gitu. Yang penting kualitasnya bagus. Kan kita mau ngejar ridho Allah ya. Jangan kepaksa nikah. Ini ibadah soalnya gitu. Tenang, tenang. Begitu Kang Agus Hu. Oh iya, Kasagusu, Agus Hu, jangan lupa Agus buat Hoe. istikharah. Biasanya nanti dari istikharah itu jawabannya goib banget gitu. Oh iya Itu benar. unik tuh, banyak keajaiban itu kadang. Iya, Yang nggak gitu. srek jadi tahu-tahu srek, bisa Iya. ada juga loh Kang yang udah ditoi itu, ada yang udah ditolak, udah batal, udah proses sama yang lain gitu ya. Balik lagi Tiba-tiba. dia. Ah, Balik lagi saya alhamdulillah. sebelumnya nikah gitu. Kang Coki juga loh ya. Oh iya. Setelah Saya udah peluang kan itu. setelah ditolak setahun berikutnya lah nikah. Jadi banyak epic comeback ya, tenang ya. Wah. Injury time comeback. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Siap sama-sama Kang Agus ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya kalau misalnya ingin belajar tadi untuk persiapan pernikahan nih, Kang Coki juga masih ada kelas ya Kang ya? Mungkin boleh diceritain tuh Kang, gimana Iya. nih caranya kalau saya mau ikut itu? Karena saya juga udah pernah ikut dan memang ternyata ya, walaupun saya belajar gitu, ini beda rasanya kalau misalnya memang belajar bareng-bareng gitu, terus juga ada tugas-tugasnya juga di Kang Coki gitu. Jadi alhamdulillah tuh jadi lebih bisa mengukur diri lagi gitu. Terus juga tadi akhirnya lebih kuat karena circle-nya juga ngedukung tuh, ada komunitasnya gitu. Itu gimana Kang Coki kalau misalnya mau join buat belajar? Oke, baik. Jadi kalau kebetulan kita memang buka teman-teman sejak tahun kemarin namanya PMIC atau Productive Marriage Intensive Class. Ini kelas persiapan pernikahan yang larinya itu teman-teman dasarnya karena kita melihat realita bahwa banyak banget pasangan-pasangan yang kok nggak produktif habis nikah gitu. Duit banyak, aktivitasnya keren-keren, tapi kok nggak produktif di nikah. Apalagi kan kita nikah itu bicara untuk ngejar ridho Allah ya. Nah, kok ini jadinya gini gitu. Jadi banyak problem. Kita banyak dapat konsul, saya maupun istri. Sehingga kita bikin kelas Productive Marriage Intensive Class. Nah, topiknya memang bicara tentang persiapan yang penting yang harus disiapin buat teman-teman sebelum nikah. Begitu. Dan ini memang teori komprehensif ya, materi basicnya gitu ya. Dan semua ini akan diisi sama mentor-mentor yang expert di bidangnya. Misalnya nanti kita bicara tentang perlu nih manajemen keuangan rumah tangga, perlu tahu ilmunya. Nah, nanti kita ngundang dosen akuntansi dari Unpad misalnya. Bukan saya, karena saya nggak kompeten di situ. Cuman tahu tapi nggak expert. Lalu misalnya nanti kita bicara tentang manajemen rumah tangga. Nah, kebetulan di batch yang sekarang nih, Kang Zaki nih, itu kita ngundang Pak Dandi dan Budia. Ini pasangan konsultan juga pernikahan nih. Gitu, psikolog juga. Jadi mereka akan cerita suami sama istri gimana perannya di rumah tangga. Nanti ada Coach Indra juga,
Indra Noveldi yang nulis Menikah untuk Bahagia. Itu juga nanti bahas tentang komunikasi sama pasangan. Ada Kang Zian Permana juga bahas tentang manajemen konflik. Ada juga Dokter Tami bahas tentang kesehatan. Ada saya sama istri, nanti kita juga coba belajar tentang mengenali diri sama membangun visi. Nah, intinya kita siapinnya secara bertahap untuk menyiapkan diri teman-teman. Dari selesai diri pribadi, lalu belajar tentang manajemen ilmunya. Dan nanti juga salah satu selain fasilitas kita teori kelas itu ada prakteknya juga. Praktek, ada worksheet, ada diskusi sama Fasil, boleh konsultasi pribadi. Terus nanti endingnya, nah ini saya senang sekali karena kita bisa kolaborasi sama teman-teman taruh online. Buat teman-teman yang lulus dari kelas ini, itu akan dapat badge khusus di khusus alumni PMIC itu, kerjasama sama taruh online. Dan bisa ketemuan pakai apps-nya taruh online. Begitu. Jadi kita udah kolaborasi, yang mana harapannya kelas ini sudah bisa jadi one stop solution lah buat teman-teman yang emang mau nikah, dari mulai nyari ilmu sampai nyari calon pasangannya juga. Begitu. Nah, kelasnya ini kita akan mulai minggu depan sebetulnya, setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 10. Kalaupun teman-teman nggak bisa hadir juga kita ada rekamannya. Dan nanti kita bisa tetap ikutan diskusi mingguannya juga ada. Itu kelasnya akan ditutup kalau nggak salah minggu ini ya, minggu besok maksudnya hari tanggal, kalau nggak salah hari Kamis ya, akan ditutup kelasnya. Nah, kalau teman-teman mau join, silakan nanti bisa ikutan. Infonya juga ada di, kalau nggak salah di pin ya, di taruh online ya, di paling atas, nanti boleh dicek tuh. Betul. Gitu. Udah ada 1.000 alumninya sebetulnya, dan mungkin agak sedikit berbeda kalau kata testimoni beberapa teman-teman yang ikut kelas ini, karena memang basicnya kelas ini nggak cuma bicara pernikahan, nggak, kita belajar juga dari Quran juga, tapi basicnya kita juga coba untuk bisa masukin konsep coaching ke teman-teman. Jadi emang kelasnya juga ini akan semi coaching, dan teman-teman di kelas ini juga banyak ditanya-tanya ya. Begitu Pak Zaki ya? Zaki itu korban banget ditanya-tanya. Begitu, insya Allah. Tapi seru-seruan kok kelasnya ya, insya Allah. Gitu kan Zaki ya. Semoga teman-teman juga bisa join lah gitu, atau bisa share info ini ke teman-teman yang lain. Betul, dan memang setelah gabung juga ada yang mungkin teman-teman sudah dalam perjalanan mau menikah gitu ya, udah mau nikah, itu ikut juga nggak apa-apa gitu, karena memang ini penting banget ya. Ada kan beberapa tuh Kang yang kita belum selesai tuh batch-nya tuh, terus udah nyebar undangan, lihat kan? Oh udah ada. Ya, ada yang jadi mereka jadi mereka, iya benar. Bahkan yang di tugas pertama ada yang cerita gini, Kang sebetulnya ini saya lagi mau nanya ya, saya kalau mau ketemu calon harus bilang apa ya? Karena dia di minggu itu juga dia ini hitbah, jadi ikut kelas sambil hitbah, gitu. Ending dari kelas itu dia udah nikah, begitu. Nah, dan tapi yang banyak juga ikut ya, misalnya ada janda, ada duda, ada yang udah nikah juga ada. Karena berpikir bahwa ya saya kelewat nih dulu belajar ilmu ini. Jadi akhirnya kita benar-benar curhat konsultasi rumah tangga ada loh, Zak. Bahkan ada laki-laki yang gini, kan tugas tuh suruh mengenalin diri, masih ingat gak worksheet pertamanya kan cuma cerita ya, dia bilang, Kang Coki sebenarnya saya ini bapak-bapak udah punya anak, hehehe. Jadi ngobrol doang saya di kelas ini gitu. Tapi kita jadi benar-benar ngobrolin tentang kebapaan loh di kelas itu loh, di PMIC, menarik sih. Kan gimana anak saya gini-gini ya, gitu. Jadi ya kita juga ada fasilitator ya sama teman-teman mentor tuh, kita siap support sih, karena buat kita goalsnya adalah benar-benar bisa bantu teman-teman siap gitu untuk bisa hadapin nikah, bukan sekedar belajar ilmunya tapi benar-benar ngerasa siap untuk bisa nikah, begitu. Benar sih, dengan pengetahuan tadi masalah kita itu lebih terurai, lebih jelas gitu, sehingga ketakutan juga akan lebih luntur seiring dengan bertambahnya pengetahuan tadi gitu ya Kang ya. Dan banyak juga yang akhirnya memahami bahwa pencarian itu ya memang kadang kita pas nyari itu ngelihat sisi positifnya ya, maksudnya kelebihannya gitu. Tapi nanti dalam prakteknya ketika kita nerima itu lebih fokus kekurangannya. Jadi tadi Mas Agus ya gitu, mungkin belum srek gitu. Tapi suatu saat pasti ada akhirnya kamu harus mengambil suatu pilihan yang itu bahkan apa ya, memilih pasangannya itu karena kekurangannya dia gitu, bukan lagi kelebihannya gitu kan. Gitu mungkin ada closing statement dari Kang Coki ini buat teman-temannya lagi berjuang dalam segala urusannya hari ini. Ya, enggak terasa sudah mau 5:30 ya kita ya gitu ya. Iya. Kalau ngobrol sama Jaki gitu terus ya.
Topiknya Cukup seru berarti ya. ya. Iya, ya kalau dari saya sih, katanya mau closing. Ini kita mau closing Iya, dulu. Oh iya, cukup tapi obrolan kita. Mungkin kita di kesempatan lain, Zak, kita ngobrol lagi ya, teman-teman ya. iya. Ya, cuman kalau dari saya sih gini ya, teman-teman, karena topiknya insecure tentang Ikhwan. Sebenarnya bagi Ikhwan, insecure itu sesuatu yang mungkin, bukan mungkin ya, biasa terjadi. Perlu dipahami bahwa rasa insecure itu adalah tanda dari Allah bahwa, oh iya saya punya masalah. Begitu. Dan rasa insecure itu ya harus direspon dengan respon yang positif dan produktif. Yaitu adalah yang fokus pada, oke, saya punya masalah, apa yang bisa saya selesaikan, apa yang harus saya lakukan, gitu. Karena semua orang punya permasalahannya masing-masing. Jadi tidak bijak kalau kita membandingkan insecurity kita dengan orang lain. Setiap orang punya insecurity-nya. Untuk laki-laki begitu. Dan jika sebelum menikah banyak merasa insecure, itu adalah juga ujian dari Allah. Apakah kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri untuk menghadapi masalah kita pribadi? Karena kalau sudah menikah, nanti kita akan menghadapi masalah pasangan, masalah mertua yang bukan kita penyebabnya, bisa jadi. Tuh. Dan buat para perempuan, pahami, tidak ada laki-laki yang sebetulnya benar-benar strongful, yang memang tidak insecure, tidak, ada aja. Jadi buat para perempuan juga bersiaplah untuk bisa menemani dan mendampingi gitu. Karena begini, di balik laki-laki yang kuat juga perempuan juga bisa menemani itu. Perempuan juga bisa menjadi seorang teman diskusi yang baik. Perempuan juga sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pembuat kenyamanan di rumah yang baik begitu. Ya, bisa juga pemberi solusi bisa. Jadi jadikanlah perempuan juga menjadi wanita yang berkualitas gitu. Karena ketika sudah berumah tangga, masalah suami adalah masalah berdua, masalah istri adalah masalah berdua. Maka insecure Ikhwan itu hanya terjadi sebelum menikah. Kalau udah nikah, insecure pasangan. Mari kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah jadi sebuah ketakutan. Oke, saya insecure, saya takut ekonomi, peran, saya ngerti komunikasi. Oke, fine. Yuk respon dengan positif, belajar ilmunya, praktek, kuasai, gagal, cobain lagi, ternyata bisa, kita siap, kita ready, dan kita akan bersyukur kita pernah insecure, gitu. Keren ya? Kita bersyukur karena kita pernah insecure. Bikin tuh jadi kajian. Begitu ya mungkin teman-teman ya. Aduh, Jadi Masya Allah. untuk tema selanjutnya sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan ya. Bersyukur karena pernah insecure. Aduh. Iya, Gitu. kalau tadi insecure itu juga yang bikin kita lebih maju ya kan. Betul. Baik teman-teman, tak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol bareng di sore hari ini, kita belajar bareng. Terima kasih untuk Kang Coki, jazakallah khair sudah hadir memberikan pencerahan ya. Kita doakan untuk Kang Coki sekeluarga supaya berkah kehidupannya, selalu diliputi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat segala apa yang dikerjakan ya. Teman-teman juga bisa dukung, ikut langsung ke kelas pranikahnya karena banyak sekali manfaat yang akan diterima. Untuk bagaimana cara daftarnya, langsung saja cek di feed Instagramnya Ta'aruf Online, itu sudah di-pin ya. Nanti bisa langsung ikuti step-step pendaftarannya itu. Kalaupun memang belum bisa buat daftar, paling enggak bantu di-share, barangkali banyak yang saudara kita yang butuh bisa terbantu dengan wasilah informasi yang kita berikan gitu. Pada akhirnya mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah bertemu lagi di live berikutnya untuk para ikhwan ya. Saya termasuk ya. Kita sama-sama berjuang ya. Kita sama-sama saling mendoakan gitu ya. Karena kalau bukan kita yang mati-matian berjuang, nanti siapa yang jagain mereka, para muslimah yang baik-baik itu gitu. Jadi kita harus jadi baik biar nanti bisa jagain mereka juga. Biar mereka itu nggak dipimpin sama orang yang kurang baik gitu. Maka kita harus jadi yang baik biar bisa menjaga para akhwat gitu istilahnya. Baik, mungkin itu. Terima kasih banget Kang Coki. Afwan ya Kang. Iya, agak molor jadinya ya. Karena seru sekali obrolannya. Itu mungkin teman-teman semua kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Kang Zaki, teman-teman TOI. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.